Ya, Sehat selalu. Pak Unang ikut prihatin dengar kabar ini, teman-teman yang ternyata dari sekitar 3.000 itu 300-an ya Pak yang masuk di anggota Kasbi ya Pak? Iya, yang teman-teman buruh Mm-mm. yang di PT Victory Cinglu di Kabupaten Tangerang. Ya betul. Oke, Iya, Pak betul. ini biar Seperti itu. nanti ceritanya terbangun utuh, saya mau minta informasi soal kronologinya dulu. Seperti apa sebenarnya proses PHK di PT Victory Cinglu Indonesia ini Pak? Ya, kalau kronologisnya, jadi kalau menurut dari kawan-kawan pengurus tingkat perusahaan ya, Mm-mm. basis Kasbi di tingkat perusahaan di PT Victory Cinglu itu, memang dalam beberapa waktu perusahaan itu melakukan efisiensi ya, sekitar 1 tahunan ini ya, dari 5.000 orang, terus ada pengurangan lagi 2.000-an lah, 2.000-an, terus yang ketiga ini yang sampai kurang lebih 3.000. Tapi dari yang 3.000 ini kemarin akhirnya teman-teman serikat pekerja mencoba untuk meminimalisir gitu ya, dan berdiskusi, bermusyawarah dengan pihak perusahaan, paling nanti sekitar 2.300-an, kayaknya sih nggak nyampe 3.000-an. Jadi upaya perundingan kawan-kawan sepertinya terjadi kesepakatan. Oke, jadi dari 3.000 ini kan informasi 3.000 yang akan diberhentikan, Iya, iya. nanti Iya, akan iya. diberhentikan akhirnya hanya sekitar 2.300, saya konfirmasi lagi. Iya, iya. Kurang lebihnya 2.300-an sih. Jadi Oke, itu menurut informasi dari teman-teman. ini masih proses atau sudah diberhentikan ini? Yang sudah itu 1.800-an. 1.824-an. Itu sudah diberhentikan. Itu karena ini yang berdampak langsung ya, Mbak. Berdampak langsung. Dan nanti juga ada efisiensi bentuknya itu ada penawaran gitu. Tapi secara umum kalau dari teman-teman serikat pekerja itu kan menyampaikan bagi teman-teman buruh atau pekerja yang memang siap untuk di PHK. Kalau sekalipun yang berdampak tapi tidak siap ya kita minta supaya tetap dipekerjakan kembali gitu. Oke. Jadi maksudnya yang terdampak langsung dan tidak langsung ini gimana? Bagian Oke. di departemen. Sebentar, ini agak terputus-putus obrolan kita, Pak Unang Sunarno. Nampaknya ada sedikit masalah pada sinyal. Bisa nggak tahu ini posisi Anda sedang di mana? Geser dikit mungkin untuk bisa dapat sinyal yang lebih baik. Oke, tadi agak terputus-putus informasinya sehingga supaya kita bisa dapat infonya lebih jelas ya, Pak Unang. Halo. Ya, oke. Pak Unang pakai headset mungkin atau gimana nih? Agak putus-putus suaranya. Iya. Boleh pakai telepon biasa aja, jadi tidak perlu pakai headset coba Pak Unang supaya jelas suaranya. Khawatirnya kendalanya ada di headsetnya sehingga suaranya agak terputus-putus, bukan karena sinyal. Ya, Pak Unang, bisa dengar suara saya Ya, sekarang? halo. Ya, oke. Dengar. Siap. Jadi dari 3.000 ternyata baru 1.000 sekian ini yang sudah diberhentikan. Nah, tadi kan Anda nyebut ada yang terdampak langsung, ada tidak. Ini gimana Pak perbedaannya? Ya, yang terdampak langsung itu bagian-bagian tertentu ya, yang kemudian misalnya departemen atau bagian gitu di dalam perusahaan itu banyak departemennya. Jadi ada yang memang secara langsung itu berarti harus ada pengurangan gitu. Baik. Jadi ada 3.000 pekerja rencana yang akan PHK. Tapi sampai dengan hari ini ada 1.000 berapa tadi Pak? 1.800-an ya? Ya, 1.800-an. Itu yang sudah 1.800-an itu yang terdampak langsung. Artinya teman-teman ini ya sudah ini ya bersepakat untuk di PHK dengan serikat pekerja, pengurus serikat pekerja itu memperjuangkan untuk hak pesangonnya itu ada di 2 kali ketentuan, Mbak, atau 2 kali PMTK. Jadi secara aturan ya itu sudah penuh itu. Di aturan Undang-Undang Tenaga Kerjaan kita. 2 kali PMTK ini apakah kesepakatan ini sudah dijalankan sepenuhnya oleh perusahaan? Iya, sudah. Oke. Ya, sudah dijalankan. Ada praktek pelanggaran hak buruh nggak dalam proses PHK ini? Yang mungkin juga dikawal oleh Kasbi ini? Ya, kalau kemarin itu kan masih yang soal ini ya. Jadi memang ada yang siap, ada yang nggak siap gitu. Jadi prosesnya artinya kalau yang memang tidak siap untuk di PHK itu, ya kita minta supaya tetap dipekerjakan kembali gitu. Dan alasan perusahaan ini kan memang ini Mbak. Jadi soal kenapa
ada PHK ini, salah satunya mungkin ada pengembalian dari proses ekspornya gitu. Jadi diretur gitulah mungkin ya. Ada di proses produksinya, ada kualitasnya lah, itu terjadi penurunan sehingga mungkin di cancel gitu ya dari pihak di luar negerinya itu. Retur produk ekspor akibat penurunan kualitas produksi. Nah, untuk hal semacam ini sebenarnya sejauh mana buruh berperan dalam persoalan itu? Ya, kalau teman-teman buruh itu kan tergantung dengan pihak perusahaan, pihak manajemennya sebenarnya. Jadi kalau di proses produksi ini kan ya semua arahan, semua keputusan ya terkait dengan penggunaan bahan baku dan model produksinya dan lain sebagainya kan hanya ngikutin pihak manajemen aja, Mbak. Jadi ya kalau bisa dikatakan terkait dengan pengembalian produk ini ya sepenuhnya adalah dari kebijakan dari perusahaan gitu, atau pihak manajemennya. Jadi trouble produksinya ini kesalahan di sistem manajemen ya, akibat tadi ada target produksi yang mungkin terlalu tinggi atau dan sebagainya. Intinya bukan di buruh sebenarnya kesalahannya. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Karena yang perusahaan cabangnya yang ada di Cikupa itu, yang masih satu grup gitulah, nama PT Cingluh Indonesia itu, ya dengan produk yang sama, dengan kualitas yang sama masih bagus. Pengirimannya masih bagus. Tapi sebenarnya seberapa besar sih tekanan yang dirasakan buruh untuk memenuhi standar kualitas global merek seperti misalnya Nike ini kan merek besar ini, Pak Unang? Iya betul. Ya, untuk menjaga dari kualitas produksi, kalau dari kawan-kawan buruh atau pekerjanya ini memang ya kerja lumayan ini ya, disiplin gitu, dan karena model produksinya ini saling terkait antara mungkin bagian satu dengan bagian yang lain, jadi dia continue ya, Mbak. Dalam proses produksinya itu continue gitu ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan satu bagian tertentu gitu. Jadi dan soal situasi di perusahaan itu ya meskipun misalnya dari pihak perusahaan menerapkan disiplin kerja dan lain sebagainya gitu, tapi di sisi lain dari kita serikat pekerja itu juga berupaya untuk menjamin dan melindungi dari pekerja gitu. Bisa jadi kan mungkin terjadi penekanan, misalnya perintah kerja yang sewenang-wenang dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin kami dari serikat pekerja itu untuk bagaimana menjamin dan melindungi dari para pekerja, terutama anggota-anggota serikat buruh tadi. Baik, jadi ini karena retur maka sebenarnya teman-teman buruh itu sudah bekerja sesuai ketentuan, tapi karena produk barang yang tadi diekspor ditolak oleh negara tujuan dan harus kembali, maka kerugian yang dialami oleh perusahaan kemudian harus ditanggung oleh buruh dengan PHK itu tadi, ya Pak Unang? Ya. Nah, betul ya. Kalau dalam rantai pasok global ini sebenarnya apakah kemudian buruh punya ruang istilahnya mungkin ya, ruang negosiasi gitu ya, ketika terjadi retur produk dari buyer besar seperti Nike? Ya, dari kawan-kawan dari serikat pekerja ya kita juga bersepakat juga ya. Kalau dari anggota Kasbi sendiri kan memang punya MOU juga misalnya dengan pihak brand atau pihak buyer gitu, terutama misalnya dalam hal kebebasan berserikat. Jika terjadi misalnya pelanggaran hak-hak normatif teman-teman buruh, ya dari serikat pekerja bisa menyampaikan secara langsung ya, pengaduan secara langsung kepada pihak buyer atau kepada brand. Artinya kita pun juga ada jaringan komunikasi, terutama adalah di lembaga-lembaga internasional. Jadi karena produknya ini kan produk internasional juga ya, jadi memang kita sangat terbantu juga dengan adanya jaringan internasional itu. Nah, sekarang karena di sektor sepatu ini kan luar biasa, di Tangerang banyak yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap ribuan buruh di wilayah Jawa Barat ya, di wilayah seperti misalnya Tangerang yang udah lama menggantungkan hidupnya di sektor sepatu ini, Pak Unang? Ya, industri padat karya khususnya pabrik sepatu garmen itu memang mungkin dalam beberapa tahun terakhir gitu, Mbak. Mungkin sekitar 10-an tahun lah. Saya agak lupa juga. Banyak ya yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah, terutama mungkin di pinggiran Jawa Barat,
terus di pinggiran Jawa Tengah gitu. Ya. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan itu yang ekspansi. Alasannya? Dalam hal ini Mm, perusahaan itu bukan rugi, bukan karena bangkrut atau tutup gitu Mbak, tapi dia melakukan ekspansi karena ingin modalnya itu dia tetap bisa ini ya berkembang ya di berbagai daerah gitu. mm, Nah, terutama karena kan kalau yang selalu disampaikan di daerah-daerah di pinggiran tadi, pinggiran Jawa Barat, pinggiran Jawa Tengah tadi, upahnya kan masih relatif kecil ya, karena perbedaannya bisa 100% gitu. Oke. Karena gaji misalnya teman-teman buruh di pinggiran Tangerang? Jawa Tengah itu masih 2.200.000 berbanding dengan 5 juta, ya kan? Jadi kan bisa 100% lebih Jadi di perbedaannya. Tangerang berapa Makanya sekarang? itu juga di Tangerang itu sekitar kota Tangerang 5 jutaan, Kabupaten Tangerang juga Oke. sekitar 5 jutaan. Apa kemudian ini ada kayak relokasi tersembunyi bahasanya? Karena kan pemerintah menyebutkan ada perpindahan produksi ke daerah dengan upah lebih murah seperti tadi Anda sempat sebutkan, Cirebon di Jawa Tengah dan sebagainya, untuk menekan ongkos tenaga kerja. Anda membaca situasi ini, Pak Unang? Iya, iya sama. Ya kita juga melihat seperti itu. Jadi, tapi perusahaan tidak serta-merta langsung menutup perusahaannya di kota-kota besarnya itu. Misalnya di Tangerang, kota, kabupaten, lalu di Serang, lalu di mana di Karawang, yang ada produksi-produksi besar, perusahaan Nike, Adidas besar itu. Jadi tidak serta-merta langsung menutup pabriknya tadi. Oke, bertahap Tapi ya. mereka membuka perusahaan-perusahaan tersebut ya, ekspansi. Jadi ada cabang-cabang gitu, Mbak. Oke. Kalau yang saya lihat langsung itu misalnya di Kabupaten Majalengka, kalau ya Jawa Barat, Majalengka, Cirebon, Sukabumi, Garut, Cianjur gitu. Kalau yang Jawa Tengah itu di Brebes, di Tegal, Pekalongan, di Batang, di Jepara, di Pati, lalu di Rembang, di Grobogan, sampai yang ke arah selatan itu misalnya di Boyolali, di Klaten, di Sragen, Sukoharjo, Wonogiri. Jadi banyak perusahaan-perusahaan baru, Mbak, terutama padat karya, baik persepatuan, tekstil ataupun garmen. Oke. Dan Anda melihat tren itu semakin marak sekarang? Ya, semakin marak gitu. Oke. Terus apa kabar nasibnya teman-teman yang ada di kota-kota dengan tadi ya standar upah yang tinggi tadi kalau gitu, Pak Unang? Sebenarnya kalau bicara upah sebenarnya nggak tinggi juga, Mbak. Jadi upah 5 juta itu bukan tinggi sebenarnya. Maksudnya Bahkan itu kan kalau kita tinggi versi perusahaan kan, karena kalau di daerah tadi ternyata lebih murah gitu. Oh iya iya. Ya. Ya, padahal kenyataannya dengan upah misalnya 5 juta itu kebutuhan hidup layaknya, KHL-nya itu juga sebenarnya di atas itu, Mbak. Apalagi generasi dari para pekerja kita itu kan istilahnya kan generasi sandwich ya. Jadi mereka juga harus menanggung beban bukan hanya buat dirinya gitu, tapi juga untuk keluarganya, orang tuanya, lalu juga mungkin ada adik-adiknya, kakak-kakaknya, dan itu kan umum terjadi untuk teman-teman buruh di Indonesia seperti itu gitu. Ya. Dengan pendapatan yang menurut kami sebesar UMK 5 jutaan itu menurut kami masih sangat rendah. Oke. Nah, sekarang kalau begitu menurut Anda, menurut Kasbi ini, apakah relokasi industri ke daerah berupah rendah yang sekarang jadi tren baru ini sebenarnya juga melanggar prinsip keadilan sosial bagi buruh ini, Pak Unang? Melanggar prinsip keadilan sosial buruh nggak? Pak Unang? Oke, reconnecting ya. Kita coba untuk bisa tersambung kembali bersama dengan Pak Unang dari Kasbi. Oke, belum tersambung ya. Baik. Sayang sekali kita tidak bisa ngobrol lebih jauh ini bersama dengan Pak Unang karena ada kendala pada sinyal yang tadi sudah dapat beberapa poin tentang bagaimana sekarang ada tren baru nampaknya ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang mengalihkan investasinya ke kawasan-kawasan pinggiran yang upah buruhnya lebih kecil. Terima kasih Pak Unang tadi sudah berbincang bersama kami dari Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi, Unang Sunarno.